Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara semuanya? Doa dan harapan saya, saudara selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, selalu bersemangat, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menjaga, melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai dan menyediakan perkara-perkara yang baik di sepanjang hari ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Lembutkan hati kami untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Keluaran 17 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudara yang dikasih Tuhan, waktu baru beberapa bulan saya berada di Ceko di tahun 2015, saya langsung berkeinginan pulang ke Indonesia. Saya merasa tidak tahan dengan situasi yang ada, dengan berbagai urusan, dokumen keimigrasian, akomodasi, masalah finansial, serta persoalan lainnya. Terlebih lagi, keluarga saya masih ada di Indonesia, dan mereka belum mendapatkan visa. Pikiran saya waktu itu adalah pulang. Tapi Tuhan mengingatkan saya tentang bangsa Israel yang sudah dibawa keluar dari Mesir dan sedang menuju ke tanah perjanjian. Namun pada waktu itu mereka masih berada dalam proses di padang gurun. Bangsa Israel waktu itu mengeluhkan proses yang harus mereka jalani. Mereka bersungut-sungut dengan masalah yang ada. Dan dari mulut mereka selalu keluar ucapan yang menunjukkan keinginan kembali ke Mesir. Saya menyadari bahwa sikap saya seperti bangsa Israel di padang gurun yang selalu ingat Mesir. Demikian pun saya ingin kembali ke negeri asal karena tidak tahan dengan proses. Namun syukur kepada Tuhan karena Tuhan mengingatkan dan menguatkan saya untuk tetap berada pada visi yang Tuhan berikan. Kembali kita perhatikan Keluaran 17 ayat yang ketiga. Di situ tertulis, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Bangsa Israel pada waktu itu menghadapi situasi ketiadaan air di padang gurun, dan mereka langsung marah kepada Musa dan mengungkit-ungkit soal Mesir. Mereka seperti sedang berkata pada Musa, pulangkan saja kami ke Mesir. Untuk apa keluar dari Mesir kalau harus menghadapi kesukaran? Sikap mereka itu tidak dikenan oleh Tuhan. Dan mereka yang bersungut-sungut itu tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Untuk mengalami penggenapan visi Tuhan dalam hidup ini, kita perlu memiliki sikap yang benar agar tujuan yang mulia dari Tuhan dapat tercapai dalam hidup kita. Ada setidaknya 5 sikap penghambat visi yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tidak tahan dalam proses. Kesukaran ataupun penderitaan merupakan proses yang seringkali membuat kita kehilangan semangat. Tapi jangan putus asa, saudara. Bagaimanapun juga kita harus menghadapinya dengan hati yang tabah. Yang kedua, keinginan untuk mundur. Jangan karena persoalan sedikit saja, kita jadi ingin ambil langkah mundur. Ketika tidak suka dengan keadaan, kita ingin mundur. Sikap untuk mundur atau menyerah merupakan penghambat besar untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ketidaksabaran. Kita umumnya ingin cepat-cepat mencapai tujuan. Kita ingin yang instan, tanpa tahapan yang lama. Tapi kita perlu belajar sabar dalam segala keadaan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa. Yang keempat, saudara, takut dengan tantangan. Perasaan takut itu manusiawi, tapi jangan biarkan ketakutan menguasai. Pada saat kita takut, percayalah pada Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan yang kelima, tidak mau berjuang. Tidak akan ada hasil tanpa perjuangan. Dalam segala hal kita perlu berjuang. Dan itu sebabnya kita perlu menjaga semangat pantang menyerah dalam diri kita, disertai dengan pengandalan akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini ada di antara kita yang sedang berada dalam situasi atau sikap seperti ini? Tidak sabar, ingin mundur, tidak mau berjuang, takut dengan tantangan. Mari saudara, pandang visi ke depan, berkomitmen menjalani visi dari Tuhan. Majulah dengan keberanian iman, dan percayalah, Tuhan pasti menyediakan kemenangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kekuatan dan sukacita, yang membangkitkan kembali semangat kami yang pudar, dan menguatkan kembali setiap hati kami yang lemah. Kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami untuk berjalan maju, bukan mundur, tidak takut dengan berbagai tantangan yang ada, dan mempercayai bahwa Tuhan pasti akan menolong dalam segala keadaan. Pimpin kami selalu ya Tuhan, menjadi pribadi-pribadi pemenang, dan masuk dalam penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami secara pribadi. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah setiap kami dalam segala tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk mengerti segala perkara, sehingga kami dapat mengambil keputusan dan tindakan yang berkenan kepada Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing. Biarlah Tuhan melawat setiap kami dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada semangat baru, ada sukacita, iman, pengharapan yang dibangkitkan, dan ada mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas semua bangsa di dunia ini, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.